dari SD sampai SMP untuk 14.000 siswa, itu ada 8 miliar sekian. Alam kita yang benar-benar masih primitif ya. Jadi kalau kita buka jalan saja itu, sebentar jalan sudah jadi, sekian tahun jalan ini bisa putus. Putus karena tadi aliran kali baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, sekitar tahun 1960-an ada satu lagu yang sangat terkenal. Pada waktu itu, saya yang kelahiran 66 sudah mendengar lagu itu. Yaitu lagu berjudul Senja di Kaimana yang dinyanyikan oleh Alfian. Kalau nggak salah saya akan ngutip sedikit. Kan ku ingat selalu, kan ku kenang selalu, senja indah, senja di Kaimana. Seiring surya meredupkan sinar, di kau datang, di hati berdebar. Itu lagu dinyanyikan oleh Alfian. Sangat luar biasa dikenal sehingga orang seluruh di Republik ini mengenal kawasan Kaimana yang dulu merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak. Dan sekarang telah bersama dengan saya Pak Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat, Pak Freddy T. Dan saya ingin ngobrol bersama beliau mengenai Kabupaten Kaimana. Shalom Pak Bupati. Ya, shalom Pak Febri Putra. Terima kasih. Pak Freddy luar biasa. Kalau boleh saya sebutkan bahwa Pak Freddy adalah keturunan Tionghoa pertama yang menjadi kepala daerah di wilayah di Papua. Baik Papua Barat maupun Papua Barat Daya maupun Papua Induk. Benar nggak Pak? Ya, puji Tuhan, itu amanah dari Tuhan dan juga masyarakat. Iya, luar biasa. Pak, saya kepingin dapat gambaran dari Pak Freddy mengenai apa sih hebatnya Kabupaten Kaimana ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kami sudah diundang di Tribun News ya. Jadi Kaimana itu tadi tahun 60-an sudah dikenal dengan lagu Senja di Kaimana. Senjanya oke, sangat bagus, dan masyarakat itu toleransinya sangat luar biasa. Dibuktikan dengan amanah itu diberikan kepada saya dan saya punya adik wakil bupati, sebagai bupati dan wakil bupati di Kaimana. Kita tidak membedakan agama, ras, golongan, dan seterusnya. Jadi itu ya Pak ya, jadi hebatnya di Kaimana itu toleransi kita jaga betul gitu ya. Ya. Dan selain itu Pak, dari segi keindahan alam, Pak Bupati bisa ceritakan apa indahnya wilayah Kaimana yang tercermin dalam lagu Senja di Kaimana ini? Baik, kita sudah tentu ya melihat Papua, Papua dalam tanda kutip yang besar ya, artinya ada dulu Papua Barat dan Papua. Untuk bicara pariwisata sudah tentu orang tahu itu Raja Ampat. Ya. Tapi selama ini mereka belum tahu potensi Kaimana juga punya potensi wisata yang luar biasa dengan Teluk Triton. Teluk Triton ya Pak ya. Teluk Triton. Ya, itu andalan dari wilayah Kaimana ya Pak. Ya, makanya di pemerintah saya kita canangkan Kaimana sebagai kota wisata. Dengan Teluk Triton sebagai ikonnya. Benar. Pak Bupati, ini kan luar biasa. Bapak keturunan Tionghoa, kemudian menjadi kepala daerah. Bisa diceritakan sedikit Kak, awalnya Bapak tertarik untuk menjadi kepala daerah. Biasanya kan keturunan Tionghoa ekonomi lah masuknya ke perdagangan. Tentu juga Bapak seorang pengusaha juga sebelumnya. Silakan Pak. Jadi baik Pak Febri. Yang jelas saya lahir dari latar belakang orang tua sebagai pelaku usaha. Bahkan orang tua saya itu pedagang kampung.
pedagang yang berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung berikut untuk mengumpulkan hasil-hasil masyarakat. Contoh kopra, pala, kulit masoi, dan seterusnya. Baru dibawa ke kota dan jual di kota Kaimana. Sudah tentu kita sebagai anak yang lahir, besar, dan bertumbuh di Kaimana, sudah tentu dunia kita juga sama dengan dunia orang tua, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bilang tertarik itu dari masa kecil saya, tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang politikus, bahkan lagi kalau kita bilang mau jadi bupati, tidak pernah. Hidup ini sekali lagi bagi saya itu mengalir. Mengalir bukan berarti kita pasrah, tetapi sebagai manusia sudah tentu kita harus punya spirit dalam melihat hidup itu seperti apa. Selain keyakinan bahwa hidup Tuhan yang mengatur. Mungkin itu Pak singkatnya. Dan ketika Bapak mengikuti kontestasi sebagai kepala daerah di Kabupaten Kaimana, apa yang Bapak lakukan sehingga kemudian mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat Kabupaten Kaimana, Pak? Iya, saya diberikan amanah lewat proses pilkada tahun 2020 ya. Dan dilantik Maret 2021. Sudah tentu sebagai calon pada waktu itu calon kepala daerah, kita harus menyampaikan program atau visi misi yang berpihak nanti kepada masyarakat lokal di sana. Program yang saya sampaikan itu dua hal Pak Febri. Pertama, program 4 miliar satu kampung, rehab rumah, dan juga 100 juta untuk RT. Program itu waktu disampaikan, sudah tentu terjadi semacam polemik. Polemik itu dengan anggaran sebesar itu, apa bisa atau tidak. Dan saya menyampaikan hal itu juga sudah melalui suatu survei. Karena kebetulan saya tadi katakan, orang tua saya pedagang dari kampung ke kampung, saya juga masuk ke kampung. Dan saya tahu secara langsung itu apa yang menjadi kebutuhan utama di masyarakat sana. Sehingga muncullah program rehab rumah, satu kampung 4 miliar. Dan program 1 RT 100 juta untuk bicara kebersihan di kota. Itu ya Pak ya yang membuat Bapak unggul ketimbang kandidat lain ya Pak? Betul. Karena program itu ya. Iya. Dan awalnya orang melihat bahwa program ini tidak mungkin. Benar. Ya kan? Impossible gitu ya. Siap. Tapi ternyata setelah menjadi bupati Bapak bisa merealisasikannya ya Pak? Ya itu sudah punya komitmen saya. Ya. Karena begini Pak Febri, nanti tidak jadi bupati juga, saya ini hidup sebagai orang Kaimana. Sudah tentu apa yang kita sampaikan dalam visi misi, kita harus laksanakan. Saya tidak mau nanti kalau sudah tidak menjabat itu, karena tadi mau jadi bupati jalan jual program yang tidak bisa kita kerjakan, orang akan duduk maki-maki kita. Nah, itu. Jadi puji Tuhan di anggaran dokumen 2021 perubahan, kita sudah anggarkan 4 kampung. Ya. Di dokumen anggaran 2022 kemarin yang baru berakhir, itu 26 kampung. Berarti sudah 30 kampung. Di dokumen 2023 ini yang sementara berjalan ada 27 kampung. Berarti sudah 57. 57 kampung ya. Kampung kita ini jumlahnya 84. 84 kampung ya Pak ya? Berarti 84 kurang 57, tinggal 27 kampung. Kita akan selesaikan di tahun 2024 nanti. 2024 kelar ya seluruh kampung Pak ya? Ya. Pak, sepanjang menjadi kepala daerah mulai tahun 2021, apa yang sudah Bapak lakukan dan membuat Bapak merasa bangga melakukan program-program ini Pak? Jadi kita selain program 4 miliar, kita kan juga punya ada 4 program 4 miliar rehab rumah. Yang kedua masalah air bersih, Yang ketiga masalah penerangan, Yang keempat masalah jaringan. Karena bagi saya ini merupakan satu kebutuhan dasar untuk masyarakat Kabupaten Kaimana. Contoh kita bicara pertama masalah penerangan. Di kampung-kampung ini dulu belum ada listrik. Gitu ya Pak ya? Belum ada listrik. Sekarang puji Tuhan
di pemerintah kita yang baru berjalan 2 tahun lebih ini, dari 84 kampung atas kerjasama kita dengan pihak PLN, itu sudah terbangun lewat program PLTS dan PLTD, itu ada sekitar 30 kampung yang sudah ada penerangan. 30 kampung ya, Mbak. Berarti belum semua kan ya? Belum semua. Ya, tapi sudah ada progres dan berjalan nanti 2023 dan 2024. Harapan saya, kampung-kampung ini juga harus menikmati penerangan. Ya. Yang ketiga, masalah jaringan. Jaringan, ya. Ya, jaringan komunikasi BTS ini. Ya. Sebelum saya jadi bupati, tower hanya cuma 1-2 dalam kota. Di distrik, di kampung, blank spot semua. Puji Tuhan, tahun ini di akhir tahun sudah ada 64 tower yang terbangun dan sudah berfungsi. 64 di BTS ya, dan fungsional Pak ya. Ya. Dampaknya apa Pak dengan adanya 64 BTS ini? Sudah tentu sangat membantu pemerintah juga dan juga masyarakat itu sendiri. Pemerintah dengan kita bisa ada jaringan, kita bisa pastikan petugas distrik, petugas kesehatan, ya, petugas guru, itu bisa di tempat tugas. Kalau tidak ada ini kita bisa pantau lewat mana? Ya. Itu ya. Pak, kalau Pak Bupati, kalau kita lihat juga satu dari dampak dari adanya BTS dan alat komunikasi itu kan bidang pendidikan ya Pak ya. Sudah tentu. Ya kan, karena dengan demikian guru murid bisa mengakses informasi-informasi yang bermanfaat lewat dunia maya. Betul. Kalau boleh saya tahu Pak, apa program Bapak, unggulan Bapak di dunia pendidikan yang boleh kita sampaikan kepada penonton kita di seluruh Indonesia ini? Tadi terlepas saya bilang sudah dibangun jaringan BTS ya, 64. Kita di tahun anggaran 2022 kemarin atas kerjasama pemerintah kabupaten dan provinsi, kita ada bangun jaringan FO dalam kota. Jaringan internet ini supaya nanti terintegrasi jaringan dalam kota, kita menjadikan Kaimana sebagai kota yang berbasis smart city. Ya, puji Tuhan, on proses berkaitan dengan jaringan ini sudah berjalan. Saya akan pulang dalam waktu dekat, kita akan launching ini. Oh gitu ya. Jadi mimpi saya nanti Kaimana itu satu-satunya kabupaten yang ada di Papua yang menuju sana, smart city itu. Baik pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi maupun sistem jaringan FO ini untuk kita bisa pantau CCTV, ya, terus sarana prasarana ruang terbuka hijau dan seterusnya dari situ. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, apa betul di Kaimana ini ada program pendidikan gratis selama 12 tahun? Itu gimana ceritanya Pak? Jadi begini Pak Febri, saya sekali lagi waktu dilantik 2021, tepatnya tadi saya bilang bulan April ya, itu kebetulan tahun anggaran baru tahun ajaran baru di bulan Juni-Juli. Betul. Banyak orang tua murid yang datang mengeluh. Anak-anak mau sekolah di tahun ajaran baru ada biaya pungutan ya, seragam dan uang sekolah. Yang lebih banyak orang asli Papua. Sudah tentu saya punya bagian keuangan, kepala BPKAD. Saya diskusi bagaimana kalau nantinya di anggaran perubahan kita bisa intervensi lewat dana otsus supaya pendidikan ya yang kita bilang wajib belajar 9 tahun ini betul-betul harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Puji Tuhan anggaran kita kan ada anggaran otsus, tinggal kita geser. Oh jadi yang dipakai untuk mengintervensi pendidikan ini dana otsus ya Pak? Dana otsus. Ya, jadi kita di tahun 2021 kita sudah lakukan itu wajib belajar 9 tahun gratis. Begitupun 2022 9 tahun. Kemarin di 2023. Sebelum saya ke sini, saya sudah undang para kepala sekolah dari SD, SMP, bahkan SMA dan SMK. Tapi SMA dan SMK kan wewenangnya gubernur Pak? Iya. Jadi saya undang mereka supaya tahun ajaran baru nanti bulan Juli atau Agustus ini tidak ada lagi pungutan untuk anak-anak masuk sekolah di situ. Akan ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana ya. Jadi tahun
ajaran Juli 2023 ini sampai 12 tahun nanti. Oh, jadi 12 tahun biaya diintervensi lewat anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Kaimana ya Pak ya. Itu. Nah Pak, yang diintervensi itu apa saja Pak? Maksud saya apakah baju seragamnya, apakah uang sekolahnya atau apa? Ya, tadi kan disampaikan Pak Febri, baru tahun ini ya. Pengembalian pengelolaan SMA dan SMK ke kabupaten berdasarkan PP 106. Ya, untuk itu kita harus sikapi tadi bahwa kita harus punya anggaran baik untuk bayar tenaga kontrak guru itu sendiri, honorer ya Pak ya, ataupun ASN. Ya, disitulah kita siapkan anggaran untuk wajib belajar 12 tahun gratis. Pertama, biaya seragam. Ya. Kan masuk kan biasa ada biaya seragam. Betul. Yang kedua biaya pendidikan. Kan ada sekolah di sana, ada yang swasta, ada yang negeri. Jadi ini intervensi itu juga meliputi sekolah swasta? Swasta dan negeri ya, tentu saja ya. Kita di sana kalau swasta itu kan ada 3. Satu yang kita sebut YAPIS, yang Islam. Ya. Yang kedua Katolik. Ya. Yang ketiga yang Kristen, YPPK. Jadi 2-3 yayasan ini betul-betul semua dibiayai oleh pemerintah daerah. Karena saya mau pastikan, saya tidak mau hanya ada alasan tidak bisa bayar SPP, anak-anak asli Kaimana tidak sekolah. Pak, kalau boleh kita tahu Pak, kalau dihitung gitu, per siswa itu dianggarkan berapa sih Pak? Kalau bilang data, saya harus buka data betul, dulu. Betul. Nah, supaya tidak salah. Ya. Ini kita untuk bantuan pendidikan gratis di tahun 2022 mulai dari PAUD sampai SMA itu ada anggaran sekitar 4.745.791.500 rupiah. Sedangkan di 2023 dari SD sampai SMP untuk 14.000 siswa itu ada 8 miliar sekian. Oh, 8 miliar sekian ya. Ini untuk bantuan pendidikan gratis. Yang kedua juga untuk tadi saya sampaikan bantuan seragam. Di tahun 2021 dari TK sampai SMA itu ada 135 sekolah. Oke. Mulai dari TK, SD, SMP dan SMA itu ada 135 sekolah. Sekolah ya. Sedangkan di tahun 2022 ya. Ini untuk SD, SMP itu ada 3.370 siswa. 3.300 ya? Iya. 70 siswa ya. Sedangkan SMA ada 8 sekolah. Ya. Sedangkan untuk anggaran 2023 itu dari SD sampai SMP anggaran kita ada 6.656 juta. Nah, itu. Ya, itu yang dialokasikan. Jadi ya, kita Pak? ada 2. Tadi bantuan untuk biaya seragam dan bantuan biaya pendidikan. Bahkan juga kalau saya boleh tambahkan, ada kita program juga untuk mahasiswa. Oh gitu. Mahasiswa itu lewat aplikasi Stutsi, ada 3 program. Pertama, bantuan semester. Ya. Yang kedua, bantuan studi langka. Dan yang ketiga, bantuan studi akhir. Itu ya? Iya. Itu untuk warga yang tercatat sebagai warga Kabupaten Kaimana untuk melanjutkan pendidikan gitu ya Pak ya? Ya. Jadi kita kan ada keluarkan Perbub ya, untuk kriteria penerima bantuan mahasiswa itu, khusus anak-anak Kaimana yang sekolah di ada sekitar 19 kota studi. Kota studi Pak ya? Iya. Di Jawa semua ini enggak? Ada di tanah Papua juga. Oke. Dan ada yang di Jawa, terus Makassar, Sumatera juga ada. Saya tambahkan di anggaran 2021 itu lewat aplikasi Stutsi, kita bantu itu ada 478 mahasiswa. Ya. Di tahun 2022 itu ada 688 siswa. 2023 ini? 2023 sementara kan masih berjalan ya. Masih berjalan. Jadi terakhir 600 ya Pak ya? Di 688 siswa. Ya. Itu yang tahun 2022 ya.
Pak, kalau boleh saya tahu Pak, itu alokasi anggaran kepada mereka itu dihitung per kepala atau gimana Pak? Setiap mahasiswa dapat bantuan sekian gitu. Jadi Atau begini, kalau mahasiswa Hmm. sudah tentu itu ada persyaratan yang tadi kita atur di Perbub. Hmm. Pertama, secara garis besar itu baru kita bantu di semester 3. Oh, semester 3. Nah, dengan memasukkan sejumlah persyaratan yang kita minta. Hmm. Ya, pertama KTP, Hmm. yang kedua KSK, Hmm. ya, yang ketiga dari nilai Oh, kartu hasil studi ya. studi. Ya, Jadi ya. kalau yang di bawah 2 koma kita tidak bantu. Kita mulai bantu 2 di atas, 2,5 lebih besar daripada 2. Oh, 2 sampai 2,5, 2,5 ke atas 3 ya. 3 ya. kira-kira itu. Kira-kira itu. Nilainya juga berbeda-beda. Oh, gitu ya. Nilainya sudah diatur di Perbub itu ya. Perbub itu kira-kira. Pak, itu semua dana diambilkan dari dana Otsus. Sudah tentu dari dana Otsus. Jadi baik untuk keperluan tadi, Pak, pendidikan 12 tahun ya. Lalu Ya. kemudian untuk bantuan Mahasiswa. mereka yang mahasiswa ini semua diambilkan dari dana Otsus, Pak ya. Iya. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak. Rata-rata di setiap tahun ini dana Otsus yang diterima Kabupaten Kaimana berapa sih, Pak? Dana Otsus kita ini kan bervariasi ya. Ya. Tapi saya belum pastikan pasnya berapa. Ya. Nanti saya akan cek nanti. Ya. Tapi kurang lebih cukup untuk kalau kita dorong di pendidikan itu. Bahkan lebih juga. Bukan di Itu situ ya, ya, Pak ya, untuk keperluan pendidikan ya, Pak. Iya. Pak, Karena dana Otsus bukan hanya pendidikan, kesehatan juga. oh kesehatan juga ya. Kesehatan juga itu. Pak, kalau boleh saya tanya, Pak. Sekarang dari antara program itu yang masih menjadi PR yang mana, Pak? Kalau kita bicara pendidikan, ini PR-nya kan banyak, Pak. Iya, Karena iya. mahasiswa kan tidak mungkin cuma jumlah 600 sekian. Ya, lebih banyak itu. Hmm. Nah, sehingga kita berharap nanti dengan adanya penambahan pendapatan negara dan juga akan berdampak kepada daerah, ya, sehingga kita bisa lebih banyak memberikan ruang kepada anak-anak Kaimana Ya. nanti bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas nanti. Kalau kita membangun Papua, bukan hanya infrastruktur, sumber daya juga kita harus siapkan. Ya. Nah, itu kira-kira. Oke, Pak. Sepanjang menjadi kepala daerah di Kaimana 2021 sampai sekarang, Pak, apa kendala yang paling berat? Kalau kendala sudah tentu saya bilang dari akses. Oh, akses ya, Pak ya. Akses, Pak. Ya. Kita luas Kaimana, luas Kabupaten Kaimana terdiri dari lautan dan daratan. Itu 36.000 kilometer persegi. Sekali lagi kalau saya buat komparasi dengan ibu kota Jakarta, itu kan cuma 660 sekian. 660 sekian lah. Jadi kalau kita bagi sekitar 50 kali, ya, luas Jakarta baru dapat luas Kaimana. Akses yang belum terbangun dengan baik, contoh sebagai bupati, lakukan kunjungan kerja saja itu ke kampung, ke distrik, itu menggunakan speed laut. Baru bisa sampai di sana. Akses jalan darat belum ada. Jadi nomor 1 kendalanya akses ya, Pak? Akses. Terus kendala lainnya apa, Pak, selain akses, Pak? Sudah tentu tadi alam kita. Oh, alam ya. Alam kita yang benar-benar masih primitif ya. Jadi masih belum alam ini mesti misalkan gunung dan sebagainya itu ya, Pak ya? Ya. Jadi kalau kita buka jalan saja itu, sebentar jalan sudah jadi, Ya. sekian tahun jalan ini bisa putus. Putus karena tadi aliran kali baru. Fenomena alam lah ya. Fenomena alam itu kira-kira seperti itu. Ya. Pak, sepanjang menjadi kepala daerah di Kaimana, apa yang paling Bapak rasakan sebagai tidak enak itu apa, Pak? Ada kan pasti jadi kepala daerah itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Saya mulai dari nggak enaknya dulu. Apa, Pak, yang membuat apa faktor nggak enak ketika selama Bapak menjadi kepala daerah di Kabupaten Kaimana ini? Sudah tentu sebagai kepala daerah ya, Ya. kurang lebih 2 tahun lebih ya. Ya. 2 tahun lebih ini pasti ada suka, Ya. duka. Ya. Ya. Pertama, kalau kita bicara bukan suka, itu harus kita lihat dalam aspek yang lebih luas ya. Karena saya bilang jabatan ini kan panggilan. Ya. Panggilan itu sudah tentu apapun yang berat
kita harus layani dengan hati. Jadi kalau kita memberikan pelayanan dengan hati, saya yakin yang berat pun juga jadi ringan. Nah itu. Persoalan nanti dalam pelayanan kita pasti ada yang puas dan ada juga yang mungkin kurang puas. Tetapi sebagai orang yang diberikan kepercayaan, kita harus berbuat yang lebih banyak untuk orang itu nikmati dengan kita punya hasil-hasil kerja. Itu Pak Febri kira-kira. Pak Freddy, apakah Bapak juga memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan hasil-hasil atau menyampaikan kinerja Bapak pada warga Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Pak? Sudah tentu karena latar belakang saya pengusaha, semua harus terbuka, Pak. Ya, contoh kalau kita bicara pengelolaan manajemen keuangan harus betul-betul diaudit ya oleh akuntan publik, ada konsultan pajak dan seterusnya. Jadi saya mengelola pemerintah juga yang terbuka. Apapun kerja-kerja pemerintah harus masyarakat juga tahu. Bahkan dalam beberapa pertemuan saya di provinsi, di ibu kota Jakarta dengan beberapa menteri, saya harus sampaikan apa yang kita ingin lakukan dan apa yang sudah kita diberikan perhatian. Nah, bahkan dalam waktu dekat, saya ingin juga punya satu ruang podcast seperti ini. Supaya itu menjadi ruang komunikasi saya, memberikan informasi berkaitan dengan kinerja dari masing-masing kepala dinas di sana, Pak. Apalagi sekarang ini di sana sudah ada 64 BTS, Pak ya. Jadi orang bisa mengakses internet secara lebih masif kan ya. Betul. Pak, kalau boleh saya tanya, Pak, Bapak ini kan baru 1 periode nih, mimpin nih. Ke depan apa tertarik untuk melanjutkan periode yang kedua, Pak? Kalau Pak Febri tanyakan seperti itu, tadi sebagai manusia, kita harus meyakini bahwa kehidupan ini kan Tuhan yang mengatur. Jadi kita ya pasrah dan berupaya ya kalau memang Tuhan masih memberikan kesempatan dan juga masyarakat masih menilai kinerja kita baik, ya hidup kita berjalan. Mengalir aja ya Pak. Mengalir saja. Ya, jadi sepanjang nanti masyarakat puas, mau minta Bapak melanjutkan, why not? Ya, gitu ya. Gitu ya Pak. Pak, supaya pemirsa kita, penonton kita lebih mengenal Bapak, boleh dong cerita sedikit mengenai kehidupan Bapak. Bapak lahir di mana, sekolah di mana, kemudian berusaha di bidang apa. Silakan Pak. Baik Pak Febri, artinya kalau saya tidak ada yang saya bilang semua luar biasa, tapi dalam hidup ini kita harus betul-betul meyakini ya dan berupaya sehingga apa yang kita inginkan itu Tuhan akan memberikan kemudahan. Saya kebetulan, saya bilang orang tua saya, bapak mama saya itu lahir sudah di sana. Di Kaimana ya Pak? Di Kaimana. Saya juga lahir di sana. Lahir besar di Kaimana? Lahir besar di sana, dapat berkat dan rejeki juga di Kaimana. Sudah tentu hari ini diberikan amanah, kerinduan saya, ada satu hal yang bisa kita tinggalkan untuk kita punya negeri ini. Karena hidup ini kan pasti semua akan berakhir. Tapi ada hal baik yang bisa dikenang, ya, yang bisa kita lakukan semasa hidup kita. Jadi kalau saya 8 bersaudara, Pak. 8 bersaudara. Lahir di Kaimana. 8 bersaudara. Lalu SD-nya di Kaimana juga, Pak? Ya, 8 bersaudara. Kita laki-laki 3, perempuan 5. Saya SD-nya di Kaimana. SMP di Manokwari. Di Manokwari ya, sekarang menjadi ibu kota Papua Barat ya Pak ya? Benar Pak Febri. Setelah itu merantau lagi? Selesai SMA kelas 1 kita ke Jawa Timur. Jawa Timur. Di Malang ya Pak ya? Di Malang. Kita SMA di situ, selesai mau kuliah, baru berapa tahun orang tua meninggal kita harus pulang. Meneruskan ya? Meneruskan usaha orang tua. Kalau boleh saya tahu Pak, usaha yang diteruskan oleh Pak Freddy Taya apa Pak? Tadi saya sampaikan kan usaha orang tua saya dari ya mengumpulkan kampung. Ya. Terus dari situ ya rezeki berkembang, kita antar pulau. Jadi nanti kekayaan atau barang-barang hasil dari Kaimana dikirim ke Surabaya. Lalu terus dari Surabaya kita beli barang-barang kebutuhan sehari-hari bawa ke situ. Gitu ya. Kira-kira jadi pedagang antar pulau sekarang ya Pak ya. Ya, kira-kira seperti Pak Febri. Ya. Sekilas sebagai seorang
pengusaha. Ya, Pak, apakah juga dari keluarga Bapak, anak Bapak juga yang nantinya juga akan menjadi seorang pengusaha juga, atau Bapak dorong mereka untuk jadi politisi juga? Kalau sebagai orang tua, Ya. ya, dan latar belakang kita pengusaha, sudah tentu anak-anak kita ini kita harus siapkan mereka minimal untuk bisa melanjutkan kita punya usaha ini. Karena usaha ini kan dibangun bukan setahun, 2 tahun. Ini sudah puluhan tahun dari kita punya orang tua dan kita. Nah, tergantung nanti anak-anak itu. Ya. Dia lebih enjoy kemana. Ya. Pak, satu lagi nih pamungkas, Pak. Kalau boleh cerita ini. Kan di Kaimana, Kabupaten Kaimana ini kan agamanya macam-macam ya, Pak ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik. Gitu. Bagaimana Bapak bisa menyatukan mereka supaya mereka bisa hidup, warga Kaimana itu bisa hidup harmonis, Pak? Jadi kita sangat merawat toleransi di gitu Kaimana itu. Karena toleransi ini sudah terbangun dari sebelum saya lahir. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa ya Pak ya. Jadi sejak dulu memang sudah terbentuk masyarakat yang toleran gitu ya. Toleran. Karena kita bilang di sebagian pantai selatan Papua, yang sebagian Timika, Kaimana, Fak-Fak, dan Sorong Selatan. Di situ penduduk asli ada yang Islam. Karena penyebaran agama Islam, kalau kita tarik dari Ternate dan Tidore. Betul. Ya. Sehingga di tempat saya di Kaimana itu ada kampung Islam dan kampung Kristen. Dan saya ingat benar waktu kita masih kecil, di kampung Islam bangun masjid, saudara Kristen bantu, dan sebaliknya itu. Jadi modal itu kita harus rawat dan kita harus jaga baik. Ya. Karena itu ya Pak ya, modal yang paling utama itu ada ya kan. Baik, Pak, Bapak sudah ceritakan panjang lebar tadi mengenai Kabupaten Kaimana. Saya kepingin Bapak menyampaikan closing statement mengenai Kabupaten Kaimana. Silakan. Baik, sebelum saya closing statement, sudah tentu sebagai kepala daerah, saya berharap ke depan ini kita tidak bisa mengandalkan saja potensi-potensi daerah itu. Saya dalam rapat kerja dengan Bapak PJ Gubernur, saya minta supaya ke depan, ya, segala industri harus dibangun di tanah Papua. Dengan industri dibangun di tanah Papua, pasti ada lapangan kerja dan juga ada pertumbuhan ekonomi. Saya salah satu ya masyarakat, bahkan hari ini sebagai bupati, yang tidak setuju smelter itu bangun di Gresik. Ya, dengan smelter itu dibangun di tanah Papua. Sudah tentu infrastruktur, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di Papua. Tapi karena pertimbangan dari pemerintah, mungkin masalah keamanan, sehingga pembangunan smelter itu dialihkan ke Gresik. Ya. Papua ini kan bagian dari NKRI. Jadi kalau bilang masalah keamanan kan ada TNI dan Polri. Dan hari ini saya mau katakan, Kaimana ini NKRI-nya sangat luar biasa. Buktinya, saya terpilih sebagai kepala daerah. Nah, sudah tentu melihat potret Papua harus bisa melihat secara utuh baik, Pak. Nah, sehingga nanti dalam pengembangan investasi di tanah Papua ini, kita harus lihat secara utuh. Jangan kita cuma lihat 1-2 daerah konflik, sehingga itu kita menjudge bahwa Papua ini dalam konteks yang kurang aman. Saya sebagai kepala daerah, ya, sangat membuka diri untuk seluruh investor investasi untuk masuk di Kaimana. Pertanian, perikanan, pariwisata, ya, dan perkebunan, karena kita punya lahan yang luas. Tetapi semua itu kan harus regulasi ya. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus dipenuhi. Dan juga hak-hak dari masyarakat lokal. Jadi kalau mau ke investasi Kaimana, silakan datang untuk melihat Kaimana. Karena Kaimana terbuka untuk semua. Begitu Pak Febri. Baik, demikian Tribuners. Saya Feby Mahendra Putra mengucapkan terima kasih pada Pak Bupati Kaimana. Ya, sudah menjelaskan kepada kita semua, dan moga-moga obrolan kita membawa manfaat
buat warga Kaimana dan warga kita di seluruh pelosok tanah air. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.